rumah, bayar sekolah tetap harus dilakukan. Jadi bayar uang sekolah anak itu tetap harus menjadi kebutuhan primer yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, yang ketiga adalah bayar tagihan atau cicilan. Tagihan air, listrik, walaupun masa pandemi, tagihan ini kan tetap jalan. Kalau kita memang rumahnya masih sewa, itu juga harus kita bayar. Bayar internet, nah, jangan lupa itu harus tetap kita bayar. Karena sekarang kita harus kerja dari rumah. Anak-anak harus belajar dari rumah. Membutuhkan internet atau pulsa, itu juga harus kita budgetkan. Untuk pembayaran cicilan atau hutang, dalam kondisi saat ini, kalau memang kita masih cukup untuk membayar cicilan, itu harus kita bayar. Tapi bila kondisi keuangan kita memang benar-benar mepet karena terjadi pemotongan atau karena ada salah satu yang harus di PHK, kita bisa menggunakan kebijakan yang saat ini sedang diberikan oleh pemerintah, kemudahan di mana pemerintah memberikan restrukturisasi pinjaman. Nah, kita datangin tuh bank atau kita telepon banknya untuk tanya program yang dilakukan oleh bank pemberi pinjaman itu, misalnya kita punya cicilan mobil setiap bulan atau cicilan rumah, itu seperti apa? Ada, karena macam-macam program ini. Setiap bank punya program yang berbeda-beda atau kemudahan yang berbeda-beda. Jadi kita bisa manfaatkan hal itu. Dengan tujuan apa? Sehingga kita bisa saat ini menunda pembayarannya sesuai dengan program yang diberikan oleh bank. Itu. Atau juga mungkin saat ini masih Bapak Ibu Saudara masih ada yang menyewa rumah. Nah, mungkin ini agak sulit ya karena perorangan. Tapi nggak ada salahnya, mungkin anak-anak kos datanginlah ibu kosnya, beritahu kesulitan-kesulitan sehingga kita bukan tidak bayar, tapi kita menunda pembayarannya. Itu. Jadi bagaimana kita berusaha agar kita bisa dengan dana yang ada, kita tetap bisa dapat melanjutkan kehidupan kita. Selain itu, mungkin saat ini karena kita di rumah semua, Bapak Ibu, jadi kadang-kadang malahan jadi semakin boros. Pesan makanan, apalagi sekarang karena pengunjung berkurang atau banyak rumah makan yang tutup, restoran yang tutup, sehingga mereka memberikan diskon. Sehingga orang bilang, oh di McD nih, beli satu dapat dua, di sini beli satu dapat sekian, dapatnya ini. Nah, seringkali kita tergiur dengan hal-hal seperti itu. Nah, pada saat ini hal-hal seperti itu harus kita kurangi, mau atau nggak mau, atau beli barang-barang online. Karena sepertinya memang ketika kita lihat barang-barang online itu lebih murah, tapi nggak sadar kita akhirnya keluar dari budget yang ada, gitu ya. Lakukan karena kita semua di rumah. Nah, ini yang harus kita lakukan. Listrik, penghematan listrik. Matikan lampu kalau memang nggak perlu. Air, termasuk pulsa. Walaupun yang tadi saya bilang, saat ini kita harus yang namanya pulsa, internet atau paket data itu sangat dibutuhkan. Nah, mungkin tidak semua anggota keluarga dibelikan paket data yang besar itu. Mungkin pakai satu HP aja yang paket datanya dibesarin, sehingga ketika kita online kita bisa menggunakan paket data tersebut kan kita bisa pakai dengan cara tethering, sehingga nggak semua rame-rame beli pulsa, beli paket data, itu juga bisa menimbulkan pemborosan. Jadi
apapun yang kira-kira kita bisa lakukan penghematan itu kita lakukan, ya. Terus satu hal yang saya perlu ingatkan adalah kita nggak usah deh coba-coba pinjaman online, karena memang secara kemudahan pinjaman online itu mudah. Kita bisa dapatkan langsung saat ini juga di rekening. Tetapi secara nggak sadar pinjaman online itu semakin membuat kondisi keuangan kita morat-marit. Karena bunganya yang tinggi dan kadang-kadang tidak manusiawi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita nggak perlu coba-coba kalau memang kita masih bisa mempergunakan apa yang kita punya, ya. Nah, yang ketiga adalah perbesar dana darurat. Apa sih dana darurat? Bapak Ibu, sebenarnya dana darurat ini pada kondisi normal itu kita harus selalu sisihkan. Saya yakin pasti Bapak Ibu juga sudah menyiapkan secara ideal di dalam finansial, pengaturan keuangan secara finansial baik pribadi maupun keluarga. Itu rata-rata secara normalnya adalah 10% dari penghasilan kita itu menjadi dana darurat. Dana darurat ini bukan dalam bentuk deposito yang sewaktu-waktu diberinya, tapi lebih kepada yang memang kita butuhkan secara bulanan. Nah, mungkin sekarang karena kita menerima gajinya lewat ATM atau lewat saving atau lewat bank, jadi kadang-kadang itu yang membuat kita juga nggak tahu mana yang darurat, mana yang enggak. Nah, saya menyarankan Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi 2 rekening. Jadi yang satu memang gaji, terus kemudian dipisahkan mana yang mau dibuat saving atau di mana yang mau dibuat dana darurat, sehingga yang bisa diambil setiap hari itu yang memang kita butuhkan dalam bulan itu. Sedangkan yang menjadi saving sebagai dana darurat itu yang harus kita persiapkan. Apabila dana darurat ini tidak terpakai, kita bisa menyimpannya dalam bentuk deposito atau dalam bentuk investasi. Nah, dalam kondisi darurat ini, saat ini kita harus mau atau tidak memperbesar dana darurat tersebut. Nah, dari mana? Contoh nih, kita tidak melakukan atau kita tidak pergi ke kantor, kita tidak pergi ke sekolah. Jadi uang yang biasanya kita pakai sebagai dana untuk transportasi itu kan pasti atau bensin pasti berkurang. Saya tidak bilang sama sekali nggak ada, atau mungkin malah kan benar-benar sama sekali saat ini kita tidak menggunakan dana transportasi itu. Nah, itu kita bisa tambahkan di dana darurat atau uang jajan anak-anak. Nah, itu juga kita bisa pakai karena sekarang di rumah, masak di rumah, kita makan sama-sama, bikin sore-sore bisa bikin jajanan, jadi uang jajan bisa ditambahkan untuk dana darurat. Nah, tapi jangan kita bilang, aduh kok susah sekali ya semuanya diatur. Memang kita lihatnya seperti susah, tapi kita akan coba untuk tetap mengatur sebijak mungkin. Kalau memang kita bisa membeli makanan di luar, mungkin 1 kali atau 2 kali, itu wajar aja, ya Bapak Ibu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa dengan dana yang ada tersebut, kita bisa tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan dana darurat ini juga tidak hilang begitu aja. Mungkin pada saat kondisi sudah normal,
kelebihan di dana darurat itu bisa kita pakai untuk yang tadinya kita melakukan penundaan cicilan, nah kita bisa pakai untuk membayar cicilan tersebut atau tagihan tersebut. Mungkin itu tips dari saya yang saya harapkan bisa membantu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam mengelola keuangan keluarga di masa yang sulit ini. Tetapi yang perlu kita lakukan saat ini, yang perlu kita ingat dalam menghadapi kondisi pandemi ini adalah kita harus tetap tenang, jangan panik. Karena kalau kita panik, itu kita jadi berpikir tidak rasional. Atau kita menjadi cemas, khawatir, sehingga kita bisa jadi stres dan sakit. Sebagai orang percaya, kita hadapi kondisi ini dengan tetap tenang, bersyukur, dan selalu bersukacita. Karena kita yakin badai ini pasti akan berlalu. Saya mengutip sedikit ayat dari Filipi 4. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dengan ucapan syukur. Selalu usahakan agar kita tetap sehat, aman, jaga jarak atau di rumah saja, pakai masker, dan selalu jaga kebersihan dengan cuci tangan, sehingga kita tetap bisa sehat dan terhindar dari paparan virus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.